Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Cara mudah memahami hal-hal yang rumit di dalam bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Dan juga kita akan menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Teman-teman semuanya, hari ini kita tidak akan bicara bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Hari ini kita ingin belajar banyak mengenai alat catering dan juga bagaimana nanti penyajian alat catering. Teman-teman semuanya, di samping saya adalah Mas Botak. Nama aslinya tidak ada yang banyak yang tahu, tapi terkenalnya Mas Botak ini adalah kapten dari waiters kita. Biasanya memimpin sampai 60 orang kalau lagi ada kondangan. Teman semuanya, ini adalah seragam baru protokol COVID yang harus diterapkan untuk orang catering. Kita lihat di sini Mas Botak pakai topi, pakai masker, kemudian pakai face shield. Selain itu juga lengannya pakai manset dan juga pakai sarung tangan plastik. Dan juga protokol COVID sekarang mengharuskan bahwa tamu itu sekarang tidak mengambil makanan sendiri, tapi dilayani oleh waiters. Jadi itu adalah protokol COVID dan kita dari dunia catering sekarang sudah menerapkan itu. Jadi bagi klien-klien yang ingin memanfaatkan jasa dunia catering nanti jangan khawatir, kita sudah ikut protokol COVID dan insya Allah bakal higienis, aman dalam penyelenggaraannya. Baik, kita akan lebih jauh ngobrol dengan Mas Botak ini. Kita ingin mendapatkan pencerahan dari Mas Botak. Kita ingin mengetahui ini ada alat-alat di depan saya ini, di meja ini alat-alat apa saja. Nanti mungkin Mas Botak akan menjelaskan kepada kita semuanya. Mulai dari meja lipat, kemudian ada taplak. Setelah itu kita lihat juga bagaimana Mas Botak mendesain dekorasi untuk catering. Setelah itu mungkin baru akan kita mulai ke ini. Mungkin Mas Botak untuk ke depannya mungkin hasilnya karena dalam rangka interview ini mungkin nggak apa-apa dibuka dulu ya, supaya maskernya sama ini nggak usah dipakai dulu, dibuka dulu kita supaya Mas Botaknya kelihatan gantengnya ya, supaya kita jelas. Oke, good. Sarung tangannya bolehlah kita dilepas dulu. Oke. Good. Oke, Mas Botak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Good. Oke, Mas Botak, ini kalau catering kan mulai dari meja sama taplak, sekarang kan kita yang menyediakan. Mas Botak, silakan sekarang menjelaskan ini dipasang di mana, ini dipasang di mana? Pilih dari roll, ini namanya apa? Roll top ya? Ini namanya roll top bulat Pak. Oke, roll top bulat. Iya. Ada berapa macam enak? Roll top itu ada 3 macam. Oke. Satu roll top yang kotak. Oke. Yang di sini kita hanya sebagai contoh menyiapin roll top yang bulat. Oke, cara bukanya. Ke depan. Oke. Iya. Oke, terus? Di sini ada 2 insert ya. Yang pertama insert yang bawah diisi dulu buat air untuk memanasin. Oke. Oh, oke. Jadi nggak langsung di sini si makanannya? Enggak Pak, ini karena hanya dikasih air dulu, bawahnya dikasih sterno supaya makanan tetap hangat terus. Oh, oke. Iya. Oke. Yang kedua, insertnya ini hanya untuk khusus buat makanan. Yang ini? Iya, yang Oke, ini. good. Oke, kalau yang ini? Ini pemanas untuk di VIP ya, sama insertnya juga ada 2 Oh, macam. buffet, ada buffet VIP segala ya? Ada Pak. Buffet itu adanya buffet utama 1, buffet VIP 1. Kalaupun ada yang fast food, kita menyiapin juga buffetnya. Untuk Buat fast food. Iya. Oke. Biasanya untuk buffet utama perlu berapa roll top begini? Buffet utama tergantung kita menu buffetnya Pak. Soalnya kan Oke. ada yang nyampe 8 menu. Berapa ini? Berarti 8 roll top. 8 roll top. Cuman kebanyakan kita di sini setiap catering memakai 7 pemanas ke 7 roll top. 7 roll top. Oke. Iya. Yang ini untuk buffet. Oke. Ini buffet VIP ya, sama isinya juga insertnya ada 2 macam. Untuk air, Untuk air panas ya? yang enggak air dingin. Oh, air dingin. Air dingin dia. Nanti Cuma kita dipanaskan pakai dari sterno. sterno. Iya. Yang ini sama untuk makanan. Oke.
Ini tutupnya juga Tutupnya. sama ya. Oke. Nah, biasanya satu paket roll top ini kan ada sendok prepare segala macam ya biasanya. Ada di sini ya sendok servis. Oh, namanya sendok servis ya? Sendok servis. Sendok servis itu seperti apa? Oh, oke. Yang ini sendok servis buat nasi putih. Ini sendok servis untuk nasi goreng sama jenis makanan yang udah disiapin di setiap pemanas, setiap roll top. Oke. Yang ini sendok sop panjang khusus untuk buat sop sama yang berkuah-kuah. Oke. Yang ini sendok sop, contohnya kayak buat kita makan bakso, mie bakso, sup, dan lain-lain. Yang ini jepitan yang fungsinya untuk kita mengambil jenis makanan yang ada di dalam dessert, contohnya snack, aneka puding, sama buah-buahan. Oke, jepitan khusus ya. Iya, jepitan khusus. Yang ini nih, untuk apa nih? Ini sendok untuk puding, Pak. Oke, khusus Iya, untuk puding. khusus buat puding. Ya, yang ini. Iya. Oke, yang lainnya? Yang ini sendok sama garpu makan, termasuk sendok makan dia yang harus kita disiapin nama pasangannya, yaitu piring makan. Tapi piring makan ada dua macam bentuk, yang satu piring ceper, yang satu piring cekul. Yang ini ceper apa cekurnya? Ceper ini ukuran 11 in. Oh, oke. Ya, tapi kebanyakan kita di catering sekarang yang masang yang 9 in. 2 in lebih sedikit, lebih Iya, kecil ya? sedikit. Kalau ini kan kecil, cuman agak berat, Pak. Ini mangkok apa nih, Mas Botak? Kalau yang ini mangkok untuk sup. Oke. Ya, yang mungkin cuman hanya perbedaannya cuman ada kupingnya aja. Oke. Terus mangkoknya ini beda lagi ya? Ini buat kopi break atau teh yang selalu disiapin untuk sebelum atau sesudah akad nikah. Oh, oke. Iya. Kopi break. Kopi break. Kalau kopi break pasangannya ke sini dong. Kopi Air break ini ya? kita pasangannya ke maker. Maker Ini maker? Iya. Oke. Maker. Bisa isinya kopi atau teh ya? Iya. Biasanya satu tabung begini berapa orang nih untuk cukup? Ini satu tabung bisa nyampe 100 porsi buat teh ataupun kopi. 100 cangkir itu ya? Iya. Oke. Kalau mangkok ini nih, yang 2 ini. Oh, ini pasangannya di ini sini? pasangannya juga. Ya. Oke. Yang ini bisa juga ada yang orang minta suka ngambil buat sama tatakannya. Oke. Karena kalau satu mangkok aja, yang namanya juga anak-anak takut kena air ataupun panas, karena setiap yang Oke. berkuah pasti panas. Oke. Yang ini namanya mangkok puding. Oh, oke, Fungsinya, khusus puding. ya, mangkok puding yang selalu disiapin di dessert, bisa buat puding, buat buah-buahan, sama snack. Oke. Ininya sendok buat puding untuk ngambil kuah plak. Soalnya kalau kuah plak Oke. kalau pakai sendok makan terlalu besar. Terlalu besar ya? Kalau ini pasangannya pas untuk karena sendok kecil. Oke. Kayak semacam sendok teh, kalau sendok teh kan panjang. Oke. Mas Botak, ini gelas nih. Apa Gelas. bedanya? Ada yang begini, ada yang begini. Ya, perbedaan gelas kan kita sebenarnya gelas itu ada 3 macam lah. Oke. Yang satu buat ini gelas water gobet yang berfungsi untuk air putih. Air putih ini. Iya. Oke. Kebanyakan kita ini disiapinnya di buffet VIP. Yang ini. Iya, yang ini. Oke. Sedangkan di buffet biasa, gelas Buffet seperti biasa, ini, gelas biasa, tapi cuman lebih gede ya? lebih besar. Oke. Kalau yang buat jus, kita ada yang lebih kecil lagi. Ini bukan jus, apa gelas biasa? Gelas biasa buat air putih juga, Yang buat jus lebih kecil. lebih kecil. Oh, jus ini pasangannya dong? Iya. Ini pasangannya buat jus. Jus itu terdiri, kalau setiap catering ada 2 macam jus. Dua galon dua begini juicer, ya? iya. Oke. Yang berfungsi yang buat jus, satu minumannya isinya bisa Fanta, Cola, Sprite. Tapi sekarang itu kebanyakan jusnya jus asli, Pak. Jarang sekarang yang memasang Fanta, Sprite. Oh, soft drink jarang? Jarang sekarang, Pak. Sekarang jus memang buah gitu ya? Iya, sekarang kebanyakan jus Oke. itu dari buah. Mas Botak, ini satu lagi nih. Ini kayaknya tradisional ya? Oh. Ini biasanya dipakai untuk apa nih, Mas Botak?
Ini namanya gerabah, fungsinya untuk makanan tradisional yang kebanyakan sih dipakai-pakai orang Jawa. Oke. Contohnya buat nasi gudeg. Nasi gudeg, Iya. jamblang, Iya. oh pokoknya yang Jamblang tradisional ya. ciri khas tradisional Oke, oke. masing-masing. Oke, Mas Botak, saya mau nanya lagi nih. Iya. Kalau misalnya untuk persiapan 1000 piring lah ya, 1000 piring, berarti 500 undangan, itu kan gitu ya, 500 undangan, 1000 piring, itu perlu piring ini berapa, bisa sih gimana? Hitungannya gitu. Kita hitungannya berbagai macam kita hitungannya menurut porsi ya Pak ya. Kalau 1000 porsi kita nyiapin piring makan 1000. Oke. Iya. Sendok makan 1000. Cuman garpu perbedaannya 50%. Oh, Jadi 500. Kenapa itu? Karena kebanyakan orang ada yang pakai garpu, ada yang enggak. Oh, oke, ada Iya. triknya juga ya. Tidak Iya. semua orang Indonesia pakai garpu. Ada juga yang dicomot juga mungkin ya. Oke. Terus gelas berapa? Gelas ini berapa? Kalau untuk gelas gobek kita tergantung di buffet VIP. Oh, karena ini- iya. Khusus Karena ini buat peruntukannya VIP, VIP, iya. tergantung di VIP minta disiapin berapa orang. Iya. Ya, Oke. contohnya kalau 50 porsi di VIP, ya kita nyiapin 50 porsi. 50 Yang gelas? satu ya 50 gelas. Yang sisanya buat bisa ditaruh di buffet, yang sisanya bisa ditaruh di round table. Oke. Gelas ini? Ini gelas minum. Kalau 1000 porsi kita nyiapin 2000 gelas. Oke. Mas Botak, supasup ya. Iya. Ini kan tadi ini katanya mangkuk supasup. Iya. Kalau supasup dibikin di dapur kan mungkin sampai sana sudah layu gitu ya. Iya. Ini gimana teknik pembuatan supasup di tempat? Kebanyakan kalau sup asup kita disiapinnya di gedung. Oke. Oh, berarti open di bawah. Iya, open selalu pasti di bawah. Nomor satu supaya sup asup kan kebanyakan makannya supaya enak, Panas. hangat, panas. Kalau hangat juga kurang enak, tapi kebanyakan panas. Oke. Saya tanya tadi ke Mas Eko Koki ya. Iya. Saya tanyain buah potong. Iya. Itu bukan bagian saya katanya. Nah, sebenarnya bagian siapa nih buah potong? Saya nanya tuh. Iya. Nanti Kalau buah potong emang dikerjainnya pasti di gedung sama waiters. waiters. Oh, oke. Dikerjain di gedung? Di Nggak gedung. keteter itu? Enggak, Pak. Karena kita kan standby dari jam 7. Kan Oke. kebanyakan acara, kalau acara siang kita jam 11 ya. Acaranya cuman waiter semua kebanyakan jam 7 udah pada datang. Jam 7 Jam 7 datang, pagi walaupun datang. undangan jam 11 mulai? Iya. Oke. Mau nanya nih Mas Botak, kalau untuk 1000 piring misalnya kan disiapkan, Iya. Mas Botak nyiapin berapa anak buah? Kalau 1000 25 atau 30. Sampai sebanyak itu? Iya, waiter. Gimana Mas Botak membagi pekerjaan ke mereka? Pembagiannya kalau buffet untuk buffet utama 1 orang, 1 buffet 2 orang. Satu buffet 2 orang? Iya. Oke. Iya, buat di dessert 2 orang bisa, tergantung dessertnya besar kecilnya. Kan ada juga dessert mini. Oke. Jadi buffet VIP bisa 2 orang, tergantung porsinya juga. Yang Oke. satu buat makanan, jaga buffetnya, yang satu buat servisnya. Oke. Pondokan? Pondokan kalau 1000 kebanyakan nyampe 8 sampai 10 pondokan kalau 10 acara pondokan. 1000. Iya. Satu pondokan, satu waiter? Satu pondokan, 1 waiter. Kebanyakan kan selalu minta di servis. Oke. Tolong diterangin, maksudnya di servis itu apa? Di servis itu dia para undangan kan selalu minta kayak contohnya bakso ya kayak. Oke. Bakso kita yang nyiapin, ngambil kuahnya, kuah baksonya baru dikasih ke. Oke, berarti Iya. mie, bakso dan lainnya udah di sini. udah dibumbuin. diracik, udah diracik semua. Si Pak. waiter tinggal menuangkan kuahnya. Kuahnya aja dia. Oke. Oke. Jadi yang disiapin kapten itu sehari sebelum atau malamnya itu adalah meja, taplak sama dekorasi. Sedangkan untuk pada hari H-nya di pagi-pagi itu adalah pembagian kerja gitu ya. Iya, pembagian kerja. Ada nggak yang ahlinya atau siapa saja pasti bisa? Misalnya ini udah ahli buffet, ini ahli pondokan, atau mereka sudah siap dimanapun ditempatkan? Kalau di kru kita itu udah hampir semua bisa semua jaga setiap Oke. buffet. Kalau dia di dessert, pondokan harus apa? iya. Kalau dia ditaruh di buffet VIP harus apa? Itu Iya, udah. karena kita tuh harus selalu bisa, Pak. Supaya bisa kita, karena kalau seseorang ibaratnya nggak bisa hadir, Mhm. itu kan kalau hanya terfokus sama 1 orang,
kita nggak bisa. Iya, Cuma iya. kalau dia ibarat nggak hadir karena kita udah punya cadangannya satunya. Oke. Sekarang anak buah Mas Botak, sekarang protokol itu seragam semuanya begitu ya, yang seperti yang dipakai Mas Botak tadi ya? Alhamdulillah sekarang karena kita mengikuti aturan pemerintah, Oke. setiap catering itu wajib menggunakan protokol kesehatan. Oke, masker, face shield, manset, Yes, topi dan yes, semua itu karena udah disiapin sama catering juga. Oke. Itu biasanya dari pagi sampai jam berapa si tugas si waiters itu di tempat kondangan itu? Tugas waiter kalau acara pagi kita standby-nya dari jam 7 sampai kan acara sampai jam 1. Oke. Tapi kebanyakan kita jam 7 sampai jam 2 itu baru beres. Baru selesai. Iya, baru selesai. Teman-teman semuanya, tadi kita udah dapat penjelasan secara terperinci mengenai adat catering, kemudian fungsi-fungsinya, dan berapa harus dipersiapkan oleh Mas Botak untuk sekian undangan, 1000 undangan berapapun, dan udah pengalaman 15 tahun, panjang sekali ya. Jadi sudah kayak sistemnya itu sudah berjalan sebagaimana rupa, sehingga tidak lagi kekakuan. Dan kita beruntung dunia catering punya Mas Botak yang menghandle secara profesional. Teman semuanya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Penjelasan dari Mas Botak tadi bermanfaat untuk kita untuk mengetahui bagaimana alat catering ini dipersiapkan oleh yang punya catering. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Belajar bareng Kang Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.